dong, Mak. Jangan makanin nastar mulu. Ganggu gua aja lu. Bukan ngeganggu, Oneng cuma ngasih tahu doang. Emangnya kenapa ke gua makan nastar? Ih, kalau emak kebanyakan makan nastar, ntar emak kagak nafsu makan, malah perut emak bisa sakit. Kan? Bener juga ya, Neng ya. Iya. Kalau gitu gue makan nasi aja. Nah, gitu kayak dari tadi. Ambilin lagi nasinya kan. Iya sekarang. Kagak nungguin Bang Juri pulang gitu, Mak? Nggak usah. Paling dia udah jajan di jalanan. Kita nih lapar. Atau itu aja deh, Mak ke rumah Haji Nasir dulu lebaran. Ye, kan kemarin udah lebaran sama dia. Gimana sih lu? Iya sih, Oneng udah tahu. Cuman kan ini istilahnya masih suasana lebaran gitu, Mak. Hatinya si Pak Haji Nasir pasti lagi adem, lagi enak. Kalau emak yang minta, pasti dia ngasih. Ngasih apaan? Ngasih utang beras. Lu bilang dari tadi kau kagak punya beras. Ya udah deh, Mak. Sambil nungguin Bang Juri pulang bawa duit, Mak makan nastar lagi. Assalamualaikum. Salam. Mak sama Pok Neng lagi nonton TV ya? Iya, Pok. Ngapain dong? Ini loh, Mak. Masa di sini jauh-jauh. Emang kaca lu udah pecah semuanya? Kan pengen ngasih makanan, Mak. Mau nggak? Ya namanya dikasih sih, Mak pasti mau, ya kan, Mak? Makanan gue banyak, Dun. Emang lu kira gue orang susah? Itu Mak nggak mau ya? Gue gak bilang begitu. Gue cuma mau kasih tau lu kalau gue punya makanan banyak. Itu Mak jadi nggak nyicipin makanan aku? Boleh aja kalau lu mau tahu pendapat gue tentang makanan lu. Sebentar ya, Mak. Aku ambil dulu ya. Mak, kalau emang mau nyimpen makanan banyak di lemari, bagi ke Oneng dikit aja. Perut Oneng kembung nih, makan nastar sama kacang terus. Lu kagak punya makanan apa-apa. Barusan ngaku sama Po Hindun begitu. Neng, biar kata kita susah, jangan sampai orang tahu kalau kita butuh. Apalagi Noah masih ganjen tuh. Iya, Oneng ngerti. Gitu. Jangan sampai orang lain tahu kita butuh, ya. Assalamualaikum. Salam. Makanan yang lu bilang gua suruh nyobain. Iya, Mak. Sebelum aku bawain, aku pengen nanya dulu. Mak juga mau dodol? Banyak dodol, Mak. Kita kagak butuh dodol, Pok. Kagak butuh kan? Iya kan? Ya wes kalau gitu, saya bawain makanan yang lain aja ya. Iya deh. Ya maksud emak gitu kan? Jangan sampai orang tahu kita butuh. Ya, tapi kalau dodol, gue paling doyan. Kenapa lu tolak? Oh, Neng lupa. Emak kan pernah cerita dulu aja lagi pacaran, emak sering dikirimin dodol ya. Waktu itu katanya zaman dodolisasi, ya kan? Iya. Tapi kenapa lu tolak? Itu kan makanan gue yang paling gue senengin.
dodol. Iya, enggak Oneng tolak lagi ya. Mau kemana? Mau kemana, Mak? Gue mau ke WC nih. Perut gua mules nih. Dari tadi nih kebanyakan makan nastar nih. Ya, prajurit Kurawa. Gue dengar lo nggak jadi pulang ke Jawa. Nggak jadi. Kenapa sih? Setelah saya hitung-hitung, nggak bisa tuh bawa uang sedikit. Won, nih lo denger nih, ya. Lo minta maaf sama orang tua, ketemu sama orang tua itu keharusan, Won. Orang tua nggak ngarepin duit lo. Yang penting kehadiran lo di Jawa. Tuh, paham? Iya, paham. Ngomong-ngomong, situ udah sungkem ke orang tua situ belum? Ya belum, emang kenapa? Orang tua situ kan nggak di Jawa, nggak jauh, cuma di Bekasi. Iya, tapi Wan kalau dihitung-hitung duitnya gede juga gua ke Bekasi. Cuma naik bis 2 kali, paling berapa sih? Kalau soal naik bisnya nggak jadi masalah, Won. Tapi kan gua kudu ngasih duit ke keponakan gue. Lu tau sendiri anak kecil. Kalau sekarang nggak mau dikasih 1000-an, paling kecil goceng. Ponakan situ banyak juga kayak saya. Iya, ponakan gue sih nggak ada, tetangga gue yang banyak, Won. Iya. Tapi Won, yang paling fatal nih kalau gue sama Oneng nengokin nyak gue ke Bekasi, mertua gue ikut-ikutan. Ya, apa salahnya sih ngajak emak ke Bekasi? Mertua gue bukan ke Bekasi, Won. Dia minta ongkos buat pulang ke Palimanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini loh, Mak, aku bawa makanannya. Dicobain dong. Mau nyobain nggak, Mak? Kita baru habis makan. Masih kenyang lagi. Oneng perutnya masih kenyang, Pok. Dun, lu kan udah nganter makanan. Ngapain lu masih mundar-mandir aja di sini? Selain bawa makanan, aku sengaja mondar-mandir di depan emak biar emak tahu ini baju baruku. Udah 3 kali ganti loh, Mak, aku, Mak. Gimana, Mak? Bagus nggak, Mak? Bagus ya, Mak ya. Bagus sih, baru bajunya. Tapi isinya rongsokan. Selain yang ini dan yang 2 tadi, Mak, aku masih punya 2 lagi. Untuk lebaran tahun ini aku ngejahitin 5 setel. Kalau Emak ngejahitin berapa setel, Mak? Gue juga banyak ngejahit. Tapi takut lu ngiri, jadi gue kagak gue pamerin kayak lu. Jadi selain Emak ngejahit 1 baju baru di Pos Salma buat lebaran ini, Emak juga ada yang ngasih baju baru. Kok kagak ngomong-ngomong sih sama Oneng? Lihat dong, Mak. Sekarang lagi di dry clean. Dia bawa apa nih? Bukan nastar kan? Bukan dodol juga. Kacang goreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini, bawa apaan lu? Nih sirup buat Poneng. Makasih ya. Ya, sirup doang ya? Iya. Nggak ada yang lain apa? Emangnya Poneng udah punya sirup? Ya belum sih. Tapi ini bener buat gue. Iya.
Jadi kalau gue kasihin ke orang lain, lu nggak marah kan? Komik sih. Tapi Nur ngasihnya udah ikhlas kok. Oh ya udah, makasih lu mau pengertian Nur. Soalnya nih sirup gue mau kasihin Haji Nasir buat tuker sama beras. Ih, katanya lu ikhlas ngasih gue, gimana gue dong? Pok, ini sirup sebenarnya dari Haji Nasir buat ibunya Nur. Udah nggak ada yang ketinggalan lagi. Nggak ada bang. Mau kemana nih? Jalan tol, Bang. Jalan tol. Itu jangan ngeledek. Bajai mana bisa lewat jalan tol? Maksudnya tidak lewat di atas jembatan tol bang. Ya terus kalau nggak lewat situ ngapain ngajakin ke sono? Kita mau tinggal di bawah jembatan tol bang. Pok, kenapa nggak bilang kalau Mpok lagi butuh beras? Ya gue kan malu Nur. Coba kalau Mpok cerita, Nur kan bisa bantu. Soalnya Nur punya saudara yang punya agen beras. Bener. Udah ambilin sono cepetan. Bisa aja sih, Pok. Tapi Nur minta ongkos ya, Pok, buat pulang. Ya lu timbang ke rumah lu aja kan deket, masa mesti gua ongkosin segala? Pok, pulang ke kampung. Soalnya saudara Nur yang punya agen beras itu tinggalnya di kampung. Kampung lu di mana? Cianjur. Allah. Jadi kalau gua punya duit buat ngongkosin lu ke Cianjur, ngapain gua kasihin ke lu? Ya mendingan buat ongkos gua sama Bang Juri ke Bekasi. Mpok mau ngambil beras ya ke Bekasi? Ngambil gue ke Bekasi mau lebaran ke ibunya Bang Juri. Jadi sampai gini hari Mpok belum ke rumahnya ibunya Bang Juri? Gimana mau ke sono? Gua kagak punya ongkos. Udah gue jadi stres mikirinnya. Kayaknya ibunya Bang Juri ngerti deh, Pok. Soalnya Mpok nggak punya ongkos untuk jalan ke sana. Iya, gue juga tahu kalau Nyai pasti orangnya pasti ngerti. Cuman masalahnya kalau gue sama Bang Juri kagak buru-buru ke sono, ntar dia yang datang ke sini duluan. Nah, itu yang bikin gue tertekan, Nur. Soalnya dia nganggap gue anak kecil mulu. Masa sih, Pok? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masa si situ mau tinggal di kolong jembatan? Ini kota Jakarta, kota tertib. Iya bang. Nih dengerin nih ya. Emang banyak nih habis lebaran orang dari kampung datang ke Jakarta. Cuman mau ngadu nasib doang. Iya bang. Gimana situ bagaimana mau ngadu nasib? Kalau modal tikra member doang. Iya bang. Iya bang. Ini nih yang nama-namain pengangguran di Jakarta. Nggak tahu mau ngapain, ujung-ujungnya jadi pengemis. Emang kita mau mengemis, Bang? Astagfirullahaladzim. Emang situ kagak malu? Makanya Jakarta jadi tambah ruwet nih. Tiap tahun gara-gara situ. Ya udah bu, turun. Iya, Pak. Turun. Loh. Kenapa nih, Pak? Pak. Loh, kok nggak jadi naik? Abang perasaan nggak mau kalau kita jadi penumpangnya. Enggak, maaf ya. Saya cuma nasehatin doang. Ayo masuk lagi. Si orang Jakarta ngomongnya emang begitu. Jangan kesinggung ya. Ya? Naik bang ya. Iya. Nya, maafin Oneng ya. Oneng sama Bang Juri belum sempat lebaran ke rumahnya. Ya, nggak ape-ape, Neng. Nyak datang ke sini juga kan sama aja. Ya, tapi sebenarnya sih pantasnya sih anak ama mantu yang datang ke rumah orang tua, ya enggak? Iya, Nur. Iya, Pak Oneng. Kita semua ya Nyak ya nungguin Pak Oneng sama Bang Juri, tapi ditungguin kagak datang. Sampainya bilang pasti maknya Pak Oneng yang kagak ngasih.
Enggak, iya kan Nur? Iya Nye, bukan begitu maksudnya. Soalnya sekarang Bang Juri lagi sibuk, lagi banyak borongannya. Maklum aja Nya, lagi banyak itulah habis lebaran. Bagus gitu. Iya bener. Iya Nya, malahan borongannya sampai ke Cianjur. Makanya kita kagak sempet ke Bekasi. Naik bajai bisa ke Cianjur? Iya. Iya Nya. Iya, lupa kenalin. Nurmalanya. Oh iya. Nurmala. Nah, Oneng manggil dia Nur. Temen Onengnya, pintar, anak kuliahan. Hanya Oneng sering ngobrol sama dia supaya ketularan pintar dikit. Bagus deh, Oneng berteman sama orang pinter. Biar jadi pinter. Iya bener. Tapi Nur, asal jangan Nur aja ketularan si Oneng jadi tulalit. Ngomong-ngomong, nih kenalin ini adiknya si Juri. Namanya Jubaidah. Kalau dipanggil Juju. Kok bisa gitu ya Nya? Iya, soalnya kata Bang Juri cerita sama gue, dia nih lagi kecil ngomongnya cuman bisa cici. Bang, emang di Jakarta nyari kerjaan susah ya Bang ya? Iya nggak gampang, tapi saya yakin kalau situ berusaha, rajin, pasti dapat. Kita harus cari kerja Pak di sini. Iya Bu, daripada kita ngemis, mendingan kita nyari kerjaan. Nah betul tuh, jangan ngemis, nggak bagus. Iya deh Bang, kalau begitu besok saya mau nyari kerjaan nih Bang. Emang keahlian situ apaan sih? Nyangkul Bang. Kok berhenti Bang? Kita nggak boleh naik ya Bang ya? Maaf Mas ya, di sini nggak ada yang bisa dicangkul. Mendingan situ balik aja deh ke kampung daripada ngerusak aspal. Lagian Mas, daripada situ tidur di kolong jembatan, mendingan enak tidur di kampung. Ya, jangan boro-boro bisa tidur di kampung Bang. Kita nggak bisa tidur Bang. Emang kenapa? Rumah kita kebanjiran, hancur kena tanah longsor gara-gara banjir bandang kemarin Bang. Ngomong dong dari tadi kalau situ pengungsi. Gimana sama kita? Neng, kita ini pakai kamar yang mana? Nya mau istirahat ya? Iya, Nya sama Jubaidah mau nginap. Ya udah deh, kalau kamar mak lu nggak bisa, biar Nya pakai kamar Juri aja ya. Pok, udah masak belum Pok? Lapar nih. Lama banget mikirnya. Tuh lalit ya. Lanjut cari sendiri aja ya. Tenang. Keluarnya, asin. Tapi gimana? Nur kan punya sirup. Nur tukerin sama beras, sama makanan di warung Poleha. Setuju nggak? Ya kan? Iya. Cepetan ambil sirupnya. Iya. Neng, mau dijebutin sirup nggak? Kok, gimana? Nur abis dari rumah Pominah. Terus kata Pominah, makanan yang buat Po Oneng udah dikasihin sama Bang Ocup. Bang, Cup bukan dong Cup. kayaknya ada suara yang ngorok kok. Kayak Bang Ocup lagi tidur kok. Cup, bangun. Bang, Ada apa, Pok? Bangun. Cup, bukan HP. Nggak perlu, orang saya di sini kok. Gimana lu? Ini tadi Pomina ngirim makanan ke saya, tapi nggak ada sambalnya, jadi saya beli sambal. Bang Ucup belum makan makanannya Pomina kan? Ya belum. Tuh kan, Po, makanannya belum dimakan. Iya. Cup, Apaan sih? Gimana?
kalau makanan lu buat gue aja. Ya. Ah, lu kan tahu di rumah gue lagi ada si Juju. Lu juga tahu dia makannya banyak. Kalau dia kagak makan dia bisa sakit, Cup. Belum makan pasti bisa sakit. Nggak mungkin, Bang. Nggak mungkin bagaimana orang perut saya udah keroncongan begini. Ah, lu kan lain sama si Juju, beda. Lu udah biasa kagak makan, jadi lu kagak mungkin sakit. Mana makanannya? Aduh lo. Mak, habis ngapain di kontrakan saya, Mak? Habis makan. Hati. Dadan! Aduh ya Allah. Aduh. Udah dipanggil gini. Hampura teh. Neng. Capek ya, Dang ya? Aduh, capek teh. Pada desek-desek di jalanan. Mang Dadang tuh apa kabar gitu. Neng, beresin kamar lu ya. Kasihan kecapean. Kenapa? Sekalian masakin buat dia makan. Ya, ini mamang lu kan. Lah repot-repot teh. Bau, bagi banget. Gimana dong, Mon? Gimana? Ada itu, Nyai Ipah, ada Mang Dadang, ada si Juju, tapi gue gak punya makanan. Aduh, gimana ya, Po? Nur juga bingung. Nur juga stres, Po. Maksud lu? Nur ikut Po aja deh. Deng, itu siapa anak-anak ini yang di dalam rumah kita siapa? Anak yang mana, Mak? No, anaknya buntek kayak si Juri. Kenapa? Kue lebaran gue dihabisin. Lu pada cari aja lu. Lu tuh anak siapa sih? Juju, Mak. Anaknya Eti, apa kabar? Innal izin Bapak izin ya. Nggak usah cium-ciuman pipi. Iya, Cek. Cek udah tua, saya maklum. Cek nggak mau dicium pipinya. Tapi banyak, Cek. Perempuan lain juga ngalamin seperti itu. Maksud lu? Cek kan nggak mau dicium pipinya, takut ketahuan kerutnya kan. Nah. Aduh, anaknya yang ganteng, yang butuh baru dateng. Kenapa nggak mau datang lebaran ke sono? Iya, Juri sih mau, Nya, mau lebaran, Nya, masa enggak? Maafin Juri, Nya. Bang Juri. Maafin Juri ya, Bang. Iya. Tadi nggak datang sih, udah lama. Kenapa? Kita lapar belum makan. Lu gimana sih, Tang? Lu kagak masakin buat adik gue? Iya, Jur. Mamang juga belum dikasih makan dari tadi, sudah lapar ini. Yaudah, lu masak yang banyakan dikit, ya? Emang kenapa, Bang? Ya udah, lu masak bukan buat Juju, Bang Dadang aja. Bang, barang-barang kita mau taruh mana, Bang? Lu masakin buat dia juga. Nggak kenapa-napa kan? Lu mau masak apaan? Itu kan cuma kasihan. Nggak apa-apa kan gua nolong orang. Pasti deh, mereka juga minta duit, ya kan? Dia nggak minta duit, dikasih makan juga cukup. Itu jadi masalah kita kagak punya makanan tahu. Terus, itu mereka tuh yang abang bawa kemari, abang ajak nginep juga kan? Enggak, dia nggak mau nginep. Habis makan juga kabur. Bener ya? Iya. Ada apa, Mas?
Enggak bang, saya mau nanya, saya sekeluarga tidurnya di mana ya? Ntar aja. Bukan. Situ sih, baik banget sama orang. Sama orang aja kasihan. Sama bini sendiri kagak pernah kasihan. Neng, cepetan beli makanan. Kasihan tuh, Nang Dadang mau makan. Iya, Mak. Cuman Bang Juri nggak bawa duit, Mak. Berani-beranian lo pulang, kagak bawa duit. Biru udah muter-muter nggak ada penumpang. No, keluarga siapa no? Depan sana. Itu bukan penumpang, pengungsi. Bilang bukan bawa duit, malah bawa bebenjit. Bikin perkara aja sini lu. Nolong mak, mau ngasih sedekah. Sedekah pakai apa? Lu sendiri masih perlu disedekahin. Sadar lu. Iya mak, iya. Habisnya dari lu. Gimana dong Neng? Apaan? Emang lu nggak punya duit sama sekali apa? Ya Allah, ngapain sih Oneng ngibul bang? Kagak ada. No, gara-gara emak kagak mau kalah saingan sama Poindun, duit simpenan Oneng dipakai beli gelang emas. Emang mak lu yang bang kerok, bukan gue. Kenapa jadi nyalain emak? Nah, iya. Yang tuh kan udah kewajiban kita sama emak. Nyabang aja ngapain buat orang-orang kemari. Ya. Itu Mang Dadang ngapain kemari? Bang Ipah masih Juju ngapain kemari? Iya, kalau dia mau lebaran. Mang Dadang juga sama mau lebaran. Berarti salah Mang Dadang, kenapa datangnya bareng sama nyak gue sama Juju? Nyak, ada apa sih nih? Kedengerannya ribut-ribut. Hah? Lagi latihan, Mak. Enggak ada apa-apa, Nyak. Kalau ribut suami istri sih wajar, ya. Lu Neng, lu kan udah jadi seorang istri. Tuh, dengar. Ya? Lu mesti nurut sama suami. Iya, Nyak, iya. Lu kan juga. Apa, Mak? Kita kan udah tahu si Oneng nih gimana. Tahu Abang. Lu pakai ngomong keras-keras, teriak-teriak. Kalau tamu semua dengar kan Nyak jadi malu. Tahu Abang sih. Enggak. Ketahuan punya mantu. Nyak. Nyak nggak bawain makanan buat Juri? Enggak, Jur. Kata si Juju, dia bilang kasihan nanti si Oneng nangis lagi sedih. Ya. Emang kenapa? Ya, Nyak sih nggak nyomongin diri sendiri nih ya. Tapi kata si Juju, katanya kasihan sama Oneng, nanti makanan masakan Po Oneng kagak ada yang makan. Sebab masakan Nyak kan lebih enak dari masakan Oneng. Iya, Nyak. Iya. Iya. Apa sih lagi lu? Tadi dibilangin kagak mau bisa masak lagi. Neng, maksudnya gue tuh baik. Ya, baik apaan kayak gitu? Ini Po. Neng, nyak gue tuh nggak mau kalau orang-orang sampai tahu. Kalau lu tuh. Mang Uwe, Juju lapar nih. Suruh bini abang masak dah. Iya. Biar masakan kagak enak, Juju makan deh. Iya ya. Iya deh. Gue aja nangis. Ada apaan sih? Mau pipis kamar mandi di mana? Ngapain nih anak lu, ngapain nih? Maaf Bu, mau jadi pilot Bu. Cak, biar rumah banyak orang, tapi jangan kelihatan berantakan.
kalau bisa usahain rumah tuh biar bersih, ya Cek. Siapa yang berantakin? No, lihat sendiri no. Jadi kalau gitu saya nyapu di depan ya. Iya sana, nyapu deh. Misi ah, misi. Mantap, kamu udah mau nih. Mani dalam aja ya. Harus sira ku arep suet tanding kene. Moal teh, moal, tidak lama-lama. Aduh, cuman teh Dadang butuh syarat-syarat dari Teteh. Ah, syarat apa? Teteh mah THR atuh. Apa sih dia? Sepertinya dia mau jadi supir bajai, Bu. Nangis dulu. Mak, anak kecil jangan dimarahin, Mak, kasihan. Diam lu. Iya, Bang. Dia niru kayak Abang. Anak lu mau jadi supir bajai juga? Iya, Bang. Gue tampol juga lo. Awal lu. Mana lu? Neng, mau kemana? Ngomong apa? Ada apaan sih? Enggak. Lu nggak boleh keluar sebelum lu ceritain ada apaan. Abang udah kagak merhatiin Oneng lagi. Abang lebih perhatian sama orang-orang pengungsi itu. Terus? Ya udah, kalau orang pengungsi itu mau tinggal di sini, biarin Oneng tidur di kolong jembatan. Ada apa lagi? Buka tuh kain sarung. Buat apaan? Biar kalau Oneng tidur sendirian di kolong jembatan, Oneng kagak kangen sama abang. Bang, kok nggak jadi? Oneng takut tidur sendirian di kolong jembatan. Yuk, temenin Oneng yuk. Nyari gua akuin lo pintar. Iya, Cuk, bener lo pintar hari ini. Enak juga ya, Bang. Iya dong. Bang Juri, Oneng sekarang pinter ya. Pintar kenapa? Oneng sekarang sengaja nih manggil tukang nasi goreng. Biar masakan yang kagak enak, biar kagak ketahuan tuh. Larangan aja ngel. Maaf Cek, dia memang begitu bicaranya ceplas-ceplos. Jo, lu kalau bicara jangan ngejeplak begitu. Biar masakan si Oneng gak enak juga bukan salah dia, salah yang ngajarinnya. Siapanya? Nggak baik ngatain orang, ya kan Cek? Gimana baik? Ya terserah abang, kok nanya sama saya? Iya, lu kan yang bayarin, gua mesti nanya dulu ke lu. Bukannya abang yang bayar? Gua nggak punya duit tuh, gimana gua bayarnya? Jadi siapa yang mau bayar nih?
Gimana sih lu? Nah, makan nasi goreng, nungguin. Iya. Iya, ntar aja dulu. Iya. Iya. Yuri, ini darinya. Katanya buat bayar nasi goreng. Udah, terima kasih. Iya, Bang. Turun. Ini duit dari Nyak. Iya. Pasti palsu. Bisa aja sendiri. Caranya gimana caranya? Dilihat, diraba, Iya. diterawang. 3D, Mak. Asli kan? Amplopan nih. Amplop. Buat apaan? Buat apaan? Buat duit. Gue masukin ke amplop. Situ ada satu tuh. Aduh. Iya, bentar apa, Mak? Mak, emang kalau duit ditaruh di dalam amplop, duit itu bisa ketahuan asli apa palsunya? Ya kagak. Terus buat apaan? Nih duit mau gua kasih si Dadang buat THR.